Runtuhnya Majapahit. Oleh Damar Shashanka. Bagian 5B. Sirna ilang kertaning bumi. Prabu Brawijaya tercenung. Beliau meminta nasihat. Beberapa penasehat mengusulkan agar hal itu tidak dilakukan, karena sama saja menerima suatu penghinaan. Dinasti Majapahit bisa kembali berkuasa hanya karena kebaikan hati orang-orang Islam. Tidak hanya itu saja, wibawa sang Prabu akan jatuh di mata para pendukungnya. Tidak ada artinya tahta yang diperoleh dari belas kasihan musuh. Masyarakat Majapahit akan memandang rendah pemimpin mereka yang mau menerima tahta seperti itu. Selama ini, raja-raja Majapahit tidak pernah melakukan itu. Bila wibawa sang Prabu telah jatuh, dengan sendirinya, para pengikut sang Prabu akan berani juga bermain-main dengan sang Prabu kelak. Hukum tidak akan dipatuhi. Para pembangkang akan muncul di mana-mana bak jamur tumbuh di musim penghujan. Dan lagi, apakah sang Prabu tidak malu menerima tahta dari anaknya sendiri? Sebaiknya sang Prabu tidak menerima tawaran itu. Sang Prabu menghela nafas. Sunan Kalijaga mohon bicara. Apabila memang sang Prabu tidak mau menerima tahta Majapahit dari tangan Raden Patah, maka seyogianya sang Prabu mempertimbangkan kembali jika hendak mendapatkannya dengan jalan merebut. Sebab, bila hal itu sampai terjadi, tidak bisa dibayangkan, tanah Jawa akan banjir darah. Dukungan kekuatan militer bagi sang Prabu akan datang dari segenap pelosok Nusantara, tidak bakalan tanggung-tanggung lagi. Jawa akan semakin membara bila seluruh Nusantara akan bangkit. Pembunuhan yang lebih besar dan mengerikan akan terjadi. Sang Prabu Brawijaya bagaikan disodori buah simalakama, dimakan mati tidak dimakan pun mati. Sejenak, sang Prabu berunding dengan para penasehat beliau yang terdiri dari para ahli hukum dan agamawan. Sejurus kemudian, beliau menyatakan kepada Sunan Kalijaga hendak merundingkan hal ini dengan para penasehat lebih dalam lagi. Dan Sunan Kalijaga diperbolehkan menghadap esok hari lagi. Sunan Kalijaga dan seluruh rombongannya diberikan tempat bermalam dengan pengawalan ketat. Keesokan harinya, Sunan Kalijaga dipanggil menghadap. Prabu Brawijaya memutuskan, untuk menghindari pertumpahan darah yang lebih besar lagi, beliau tidak akan mengadakan gerakan perebutan tahta kembali. Lega Sunan Kalijaga mendengarnya. Namun apa yang akan dilakukan sang Prabu agar seluruh putra-putra beliau mau merelakan tahta diduduki Raden Patah? Begitu Sunan Kalijaga meminta kejelasan langkah selanjutnya. Sang Prabu mengatakan, beliau akan mengeluarkan maklumat kepada seluruh putra-putra beliau untuk bersikap sama seperti dirinya. Untuk berjiwa besar memberikan kesempatan bagi Raden Patah memegang tampuk kekuasaan. Terutama kepada keturunan beliau di Pengging, maklumat ini benar-benar harus dipatuhi. Semua sudah paham, yang berhak mewarisi tahta Majapahit sebenarnya adalah keturunan di Pengging. Kini, sang Prabu yang mempertanyakan jaminan kebebasan beragama kepada Sunan Kalijaga, apakah Demak Bintara bisa memberikan wilayah-wilayah otonomi khusus bagi para penguasa daerah yang mayoritas masyarakatnya tidak beragama Islam? Bisakah Demak Bintara sebijak Majapahit dulu? Bukankah keyakinan yang dianut Raden Patah menganggap semua yang di luar keyakinan mereka adalah musuh? Sunan Kalijaga terdiam. Dan setelah berpikir barang sejenak, Sunan Kalijaga berjanji akan ikut andil menentukan arah kebijakan pemerintahan Demak Bintara. Dan itu berarti, mulai saat ini, dia harus ikut terjun ke dunia politik. Dunia yang dihindarinya selama ini, tahta Kadipaten Tuban yang diserahkan kepadanya, dia berikan kepada Raden Jakasupa, suami adiknya Dewi Rasawulan, Damar Shashanka. Prabu Brawijaya bernafas lega. Dia percaya pada sosok Raden Sahid atau Sunan Kalijaga ini. Sunan Kalijaga menambahkan, sang Prabu seyogianya kembali ke Trowulan. Tidak usah meneruskan menyeberang ke Pulau Bali. Sebab dengan adanya sang Prabu di Trowulan, para putra dan masyarakat tahu kondisi beliau. Tahu bahwasanya beliau baik-baik saja. Sehingga seluruh pendukung beliau akan merasa tenang. Kembali sang Prabu berunding dengan para penasehat sejenak kemudian beliau memberikan jawaban. Ada beliau di Trowulan ataupun tidak, stabilitas negara sepeninggal beliau tergulingkan dari tahta, mau tidak mau, tetap akan terganggu. Karena para pendukung beliau pasti juga banyak yang belum bisa menerima pemberontakan Raden Patah ini. Namun, jika tidak ada komando khusus dari beliau, hal itu tidak akan menjadi sebuah kekacauan yang besar. Pembangkangan daerah per daerah pasti terjadi. Tetapi, sang Prabu menjamin, tanpa komando beliau, penyatuan kekuatan Majapahit dari daerah per daerah tidak bakalan terjadi.
Dan, beliau tidak perlu pulang ke Trowulan. Sunan Kalijaga resah. Bila Sang Prabu ke Bali, Sunan Kalijaga takut beliau akan berubah pikiran begitu melihat betapa militannya para pendukung beliau di sana. Mau tidak mau, Prabu Brawijaya harus bisa diusahakan pulang ke Trowulan. Sunan Kalijaga memutar otak. Sunan Kalijaga tahu, hati Prabu Brawijaya sangat lembut. Dan kini, Sunan Kalijaga akan berusaha mengetuk kelembutan hati beliau. Sunan Kalijaga memberikan gambaran betapa mengerikannya jika para pendukung beliau benar-benar siap melakukan gerakan besar. Tidak ada jaminan bagi Sang Prabu sendiri bahwa beliau tidak akan berubah pikiran bila tetap meneruskan perjalanan ke Bali. Sunan Kalijaga memohon, Prabu Brawijaya harus mengambil jarak dengan para pendukung beliau. Nasib rakyat kecil dalam hal ini dipertaruhkan. Mereka harus lebih diutamakan. Sunan Kalijaga memberikan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi jika Sang Prabu tetap hendak ke Bali. Prabu Brawijaya berpikir. Diam-diam hati beliau terketuk. Kata-kata Sunan Kalijaga memang ada benarnya. Prabu Brawijaya tercenung. Beliau memutuskan pertemuan untuk sementara disudahi. Sunan Kalijaga diminta kembali ke tempatnya untuk sementara waktu. Dan, Prabu Brawijaya ingin menyendiri. Ingin merenung tanpa mau diganggu oleh siapapun. Ketika malam menjelang, Sang Prabu memanggil Sabdo Palon dan Naya Genggong. Bertiga bersama-sama membahas langkah selanjutnya. Dan, ketika malam menjelang puncak, Sabdo Palon dan Naya Genggong berterus terang, mereka berdua menunjukkan siapa sebenarnya jati dirinya. Diiringi semburat cahaya lembut, Sabdo Palon dan Naya Genggong menampakkan wujudnya yang asli kepada Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya terperanjat. Serta-merta beliau menghaturkan hormat, bersembah. Kini, malam ini, untuk pertama kalinya, Sang Prabu Brawijaya bersimpuh. Siapa mereka? Masih rahasia, Damar Shashanka. Sabdo Palon dan Naya Genggong memberikan gambaran apa yang bakal terjadi kelak di Nusantara. Semenjak hari kehancuran Majapahit, kesadaran masyarakat Nusantara akan jatuh ke titik yang paling rendah. Kulit lebih diagung-agungkan daripada isi. Kebenaran yang mutlak dianggap sebagai milik golongan tertentu. Dharma diputarbalikkan. Sampah-sampah seperti ini akan terus tertumpuk sampai 500 tahun ke depan. Dan bila sudah saatnya, alam akan memuntahkannya. Alam akan membersihkannya. Nusantara akan terguncang. Gempa bumi, banjir bandang, angin puting beliung, ombak samudera naik ke daratan, gunung berapi memuntahkan laharnya berganti-gantian, musibah silih berganti, datang dan pergi. Bila waktu itu tiba, alam telah melakukan penyeleksian. Alam akan memilih mereka-mereka yang berkesadaran tinggi. Yang kesadarannya masih rendah, untuk sementara waktu disisihkan dahulu atau akan dilahirkan di tempat lain di luar Nusantara. Bila saat itu sudah terjadi, Sabdo Palon dan Naya Genggong akan muncul lagi, kembali ke Nusantara. Sabdo Palon dan Naya Genggong akan merawat tumbuhan kesadaran dari mereka-mereka yang terpilih. Sabdo Palon dan Naya Genggong akan menjaga tumbuhan budi yang mulai bersemi itu. Itulah saatnya, agama budi, agama kesadaran akan berkembang biak di Nusantara. Dan Nusantara, pelan tapi pasti, akan dapat meraih kejayaannya kembali. Memang sudah menjadi garis karma, kehendak Hyang Widiwasa, mereka saat ini berkuasa di Nusantara. Prabu Brawijaya tidak ada gunanya mempertahankan Shiva Buddha. Prabu Brawijaya lebih baik menuruti kehendak mereka yang tengah berkuasa. Kelak, Prabu Brawijaya juga akan lahir lagi, 500 tahun kemudian, untuk ikut menyaksikan berseminya agama Budi. Menangislah Prabu Brawijaya. Semalaman beliau menangis. Semua rahasia masa depan Nusantara dijabarkan oleh Sabdo Palon dan Naya Genggong. Keesokan harinya, beliau memanggil Sunan Kalijaga. Di hadapan seluruh yang hadir, beliau menyatakan hendak kembali ke Trowulan. Dan yang lebih mengagetkan, beliau menyatakan masuk Islam demi menjaga stabilitas negara. Sunan Kalijaga dan seluruh yang hadir terperangah mendengar keputusan Sang Prabu. Beberapa penasehat, pejabat dan kepala pasukan Bayangkara bersujud sambil menangis haru. Mereka memohon agar Sang Prabu mencabut kembali sabda yang telah beliau keluarkan. Situasi tegang, sedih, bingung. Sabdo Palon dan Naya Genggong angkat bicara. Di hadapan Prabu Brawijaya, Sunan Kalijaga dan seluruh yang hadir, mereka mengucapkan sebuah sumpah, bahwasanya 500 tahun kemudian, mereka berdua akan kembali. Inilah yang lantas dikenal dengan jangka